Rastitaha dengan NIM 19061102 Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengajar saya, Mem. Sinta Wangke, dengan mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Tujuan dari setiap metode dan teknik analisis adalah menyederhanakan data sehingga dapat lebih dimengerti dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Teknik analisis yang biasa digunakan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut. Analisis perbandingan laporan keuangan adalah metode dan teknik analisis dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk 2 periode atau lebih. Kedua, tren atau tendensi posisi adalah metode dan teknik analisis untuk mengetahui tendensi daripada keadaan keuangannya. Apakah menunjukkan tendensi tetap, naik, atau bahkan turun. Laporan dengan persentase per komponen atau komponen size statement adalah metode analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap total aktivanya. Juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya. Berikut analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah suatu analisis untuk mengetahui sumber-sumber dan penggunaan modal kerja atau untuk mengetahui beberapa perubahannya modal kerja dalam periode tertentu. Yang berikut, analisis sumber dan penggunaan kas adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas dalam periode tertentu. Analisis rasio adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. Analisis perubahan laba kotor adalah suatu metode analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor suatu periode dengan laba yang dibudgetkan untuk periode tertentu. Analisis break-even adalah suatu analisis untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tidak menderita kerugian, tetapi juga belum memperoleh keuntungan. Dengan demikian, analisis ini juga diketahui tingkat keuntungan atau kerugian untuk berbagai tingkat penjualan. Ada 2 metode yang digunakan oleh setiap penganalisis laporan keuangan, yaitu metode analisis horizontal dan metode analisis vertikal. Yang pertama, metode analisis horizontal adalah analisis dengan mengadakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode, sehingga akan diketahui perkembangannya. Metode horizontal ini disebut juga sebagai metode analisis dinamis. Yang kedua, analisis vertikal adalah apabila laporan keuangan yang dianalisis hanya meliputi satu periode, yaitu dengan memperbandingkan antar pos yang satu dengan yang lainnya dalam laporan keuangan tersebut, sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat itu saja. Kesimpulannya, dengan adanya metode dan teknik analisis laporan keuangan yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan dapat memberikan informasi yang lebih mudah dimengerti, lebih tepat, dan lebih akurat sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak manajemen baik internal maupun eksternal.